Nah, masih di seputar pertanian dan budidaya bawang daun. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, baik itu di kolom komentar dan grup WhatsApp. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit demi sedikit, pelan-pelan tapi pasti. Nah, sambil kita di lokasi langsung. Nah, langsung diikat karena takut hujan, karena cuaca mendung. Nah, 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 ini yang sudah kita cabut dan dibersihkan. Nah, saya akan memberi penjelasan sedikit tentang pertanyaan kalian. Nah, tapi kita sebentar. Kita beri sekilas info dulu. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa pupuk dasar yang saya pakai? Nah, di wilayah Kecamatan Kertasari khususnya, atau daerah tepatnya Hulu Sungai Citarum, pupuk dasar yang dipakai dalam setiap budidaya, baik itu kentang, kubis, wortel, dan lain sebagainya, termasuk bawang daun yang saya budidayakan, biasanya dan saya sendiri itu memakai pupuk kandang ayam. Nah, adapun jenisnya bermacam-macam, namun umumnya hampir 80% didominasi oleh pupuk kandang berjenis postal. Nah, di sini masih terlihat bulir-bulir padi. Nah, bulir-bulir padi bekasnya yang belum termakan. Nah, masih terlihat. Nah, alasannya kenapa? Pertama, memakai pupuk kandang ayam ini, dia itu ketika ditimbun oleh tanah menyisakan rongga-rongga di dalamnya. Jadi tekstur kepadatan tanah itu tidak bantat atau tidak padat. Jadi memudahkan sekitar perakaran ini untuk menyebar. Nah, dan memudahkan si makanan itu terserap. Itu yang pertama. Jadi jika terjadi cuaca hujan lebat dan lain sebagainya, itu akan sedikit tetap hangat. Mungkin kira-kira teorinya seperti itulah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya yang sedikit menarik adalah, Bang, apakah jumlah atau jarak tanam itu berpengaruh pada anakan dan besar kecilnya si tanaman daun bawang yang dibudidayakan? Jawabannya jelas. Nah, jawabannya jelas. Nah, kita tunjukkan. Nah, di beberapa video saya sebelumnya, saya selalu mengatakan untuk lebarnya bedengan atau perut dari paritan yang dibudidayakan itu umumnya 1 meter. Kenapa? Karena itu akan sangat berpengaruh pada lubang tanaman yang akan kita tanam. Nah, seperti ini. Ini jarak dari ujung ke ujung itu 1 meter. Nah, jarak tanamnya sendiri, nah ini dari Nah, kita pindah karena di sana nggak kelihatan. Untuk lebarnya kan ini panjang tuh, panjang. Kita hitung lebarnya dulu. Untuk lebarnya, nah dari tanaman 1 ke tanaman 2 itu umumnya 20 cm. 20 cm.
Jadi dalam satu paritan atau bedengan ini saya kasih 4 lubang, 1, 2, 3. Nah ini bekas dipanen. 1, 2, 3, 4. Itu 4 4 dapuran bawang daun. Nah itu untuk lebarnya. Untuk panjangnya sendiri bisa dikasih 20 cm juga, nah seperti ini. Atau bisa dikasih 25 cm. Itu bisa disesuaikan. Nah, itu idealnya. Nah, tapi juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, namun idealnya seperti itulah. Kenapa saya katakan ideal? Karena pertama, jarak waktu dari tanam ke panen itu akan lebih cepat. Karena akan lebih cepat proses pertumbuhan. Nah, cepat seperti inilah. Nah, hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Untuk jumlah anakan sendiri, nah hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Saya rasa cukup. Untuk diameter batang, jumlah anakan itu cukup. Nah, adapun bisa diberi ukuran 25 sampai 30. Itu lebih bagus lagi. Hanya saja secara hitung-hitungan hasil produksinya nanti itu akan lebih tipis, tapi budidaya bawang daunnya akan lebih maksimal karena pertumbuhannya akan lebih besar, jumlah anakan juga akan lebih banyak. Hanya saja butuh waktu sampai 4 bulan sampai kita panen karena tidak akan terlihat jelas. Nah, ini hasilnya. Nah, ini satu rumpun. Nah, satu rumpun seperti inilah kira-kira. Jadi secara hitung-hitungan untuk ukuran 25 ke 20 cm itu akan terjadi lebih condong ke anakan. Namun untuk batang cenderung sedang. Nah, itulah. Tapi untuk ukuran 25 ke 30 cm itu cenderung lebih besar. Hanya saja anakan kurang karena jarak tanam yang cukup jauh atau lebar. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, apa jenis herbisida yang dipakai? Nah, kalau pertanyaan soal herbisida saya sudah pernah bahas. Untuk beberapa pertanyaan yang lain juga ada videonya, hanya saja saya mau jelaskan di sini. Nah, tergantung pada herbisida atau pengaplikasian herbisida yang akan kita pakai. Dalam artian mau kita pakai herbisida pada fase apa. Nah, kalau pada masa pengolahan lahan itu bisa disesuaikan. Masa perawatan juga bisa disesuaikan. Contoh seperti ini. Nah, ini kan baru habis panen ini. Nah, terdapat gulma-gulma yang menyebar yang dapat mengganggu. Nah, ini mengganggu kelancaran nanti pada proses pengolahan lahan. Itu sejatinya ada 2 macam jenis herbisida yang bisa dipakai. Pertama, jenis paraquat, itu sifatnya kontak. Yang kedua, IPA glifosat, itu jenisnya sistemik. Nah, saya lebih merekomendasikan jenis paraquat. Kenapa? Karena setelah diaplikasikan itu 6 jam sudah terlihat kemerahan. Nah, jadi pas 1-2 hari ini sudah bersih. Habis kita beri contoh sedikit. Nah, ini contoh hasil dari pengaplikasian herbisida jenis paraquat merek dagang bebas. Nah,
Bawang daunnya masih ada, sedang dipanen, baru selesai, hanya sada hari ini tidak dipanen. Langsung diberikan pengaplikasian herbisida. Nah, hasilnya seperti ini. Bersih. Beda dengan yang di sana. Tidak diberi herbisida. Adapun lahan yang sedang saya panen, nah itu masih terdapat gulma-gulma yang menyebar. Jadi ketika diaplikasikan itu hasilnya seperti ini. Tinggal kita cangkul, bebas mau metode pencangkulan secara manual atau menggunakan kultivator seperti yang di sana. Untuk sasaran jenis paraquat sendiri itu luas. Semua jenis rumput itu masuk. Rumput baik alang-alang, rumput gajah, balakaciut, jukut Bandung, segala macam lah. Hasilnya seperti ini, bersih. Tinggal kita langsung tindak dengan menggunakan cangkul ataupun kultivator yang di sana. Nah, itu untuk herbisida sebelum masa pengolahan lahan. Nah, ini juga sama, terkena perlakuan herbisida. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk jenis paraquat sebelum masa pengolahan lahan. Nah, lanjut untuk penjelaskan herbisida setelah tumbuh atau dalam masa pemeliharaan atau masa tanam. Nah, di sini juga ada beberapa herbisida pra dan purna tumbuh. Namun umumnya jenis herbisida tersebut adalah sistemik yang dipakai. Bisa diaplikasikan setelah masa tanam. Contohnya seperti ini. Ini kemungkinan memakai pengaplikasian herbisida. Adapun jenisnya sendiri bebas. Ada merek Daganggol, punyanya Corteva, ada merek Gold Oke, punyanya PSG, ada juga merek Jeram, punyanya Gul, punyanya Dow atau Corteva, maaf saya larat. Terus Jeram punya PSG ataupun Gold Oke punyanya Deltagro. Nah, itu. Nah, ini kemungkinan. Nah, hasilnya seperti ini. Kebetulan sekali ada contohnya. Hasilnya seperti ini, bersih. Nanti kita tinggal bersihkan ininya saja. Tinggal bersihkan aja. Ada di video saya sebelum-sebelumnya. Nah, tinggal bersihkan ini saja. Dengan maksud agar tersinari matahari dan tidak mengganggu proses tumbuhnya anakan keluar. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, ada contoh. Nah, contoh herbisida pratumbuh. Nah, contoh herbisida pra dan purna tumbuh punyanya Dow. Nah, tinggal kita libas baik menggunakan cangkul ataupun kultivator karena sudah diaplikasikan herbisida. Nah, oke, kita kembali ke tempat kita bekerja. Ke sana. Pak, damang Pak. Siapa? Beki kolot teh beki sehat siapa? Kopi ala nyanya cuaca mendung kieu mah enakeun ku kopi banyak. Kopi. Nah. Nah, kira-kira begitulah jawaban atas pertanyaan sobat tani sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga mengerti. Jika tidak mengerti, saya nanti akan buatkan video khusus dan yang lebih detail dan yang lebih spesifik lagi. Nah, oke, saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bye.